Rumah sakit mulai penuh, mulai antri dengan pasien-pasien COVID ya. Banyak orang dengan saturasi yang sudah mulai turun, tapi tetap harus mengantri supaya mendapatkan oksigen. Persediaan oksigen juga sudah mulai menipis. Dan juga tenaga kesehatan banyak yang sudah tumbang. Bagaimana hal yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari COVID? Ataupun jika kita terkena COVID, kita terhindar dari gejala COVID sedang berat? Simak video saya. Halo teman-teman, buat kamu yang baru saja menemukan channel kesehatan ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena saya akan terus update info kesehatan yang penting dan perlu untuk teman-teman ketahui. Nah, kali ini saya ingin mengatakan keprihatinan saya terhadap lonjakan kasus COVID yang ada di Indonesia ya. Hal ini sudah saya prediksi jauh sebelumnya. Itu waktu di video saya mengenai kasus tsunami di India ya, tsunami COVID di India. Hal ini sudah saya prediksikan juga bahwa setelah libur lebaran kemungkinan besar Indonesia pun bisa mengalami hal yang serupa seperti India. Sungguh sangat disayangkan. Sudah dari sebelum-sebelumnya seharusnya kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari pengalaman bangsa lain. Di India mereka juga kehabisan oksigen. Mereka juga banyak pasien-pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya dikarenakan rumah sakit sudah kepenuhan, sudah kewalahan. Nah, teman-teman, varian Delta ini bukan virus yang paling ganas ya. Bisa saja kalau teman-teman terus melanggar protokol kesehatan, terus tidak taat terhadap prokes, bukan tidak mungkin akan timbul virus-virus corona yang baru, yang lebih berbahaya, yang mungkin saja tidak ada lagi obatnya. Kita tidak tahu ya. Nah, tapi hal yang bisa kita lakukan yaitu menjaga prokes dengan sangat ketat, yaitu 6M ya. Benar-benar itu kalian harus lakukan, yaitu menggunakan masker. Maskernya tentu saja harus diupdate ya. Maskernya harus double masker. Jadi itu syarat yang minimal. Yang pertama itu masker bedah yang disimpul, kemudian masker kain. Nah, kalau teman-teman mampu, lebih baik membeli masker KF94 atau KN95. Atau kalau teman-teman lebih punya uang lagi, teman-teman bisa juga membeli masker LG Purifier ya, yang memiliki HEPA filter yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu untuk sering-sering mencuci tangan teman-teman dengan alkohol maupun air mengalir ya. Dan tentunya dengan sabun ya. Nah, juga tentunya menurut saya jangan menyentuh daerah wajah teman-teman tanpa mencuci tangan sebelumnya. Kemudian juga upayakan kalau memegang handle pintu, pegang dengan menggunakan tangan yang tidak dominan. Jadi tangan kiri ya untuk yang right handed ya, untuk orang yang dengan dominannya tangan kanan. Tapi kalau teman-teman dominannya tangan kiri, maka upayakan menggunakan tangan yang sebaliknya, yaitu tangan kanan ya. Nah, hal ini harus dibiasakan sejak dini ya.
untuk tidak menyentuh muka dengan sembarangan, untuk sering-sering mencuci tangan dengan alkohol maupun dengan sabun dan air mengalir. Ya, kemudian juga teman-teman harus menjauhi keramaian, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Jadi, jika tidak mendesak, tidak perlu, tidak usahlah pergi ya. Kemudian juga hindari makan bersama. Nah, ini yang ditambahkan ya. Jadi yang sebelumnya 5M menjadi 6M. Hindari makan bersama dengan orang yang tidak kita kenal ya, yang tidak kita ketahui status infeksinya. Jadi kalau keluarga ya sudah, kita memang makan bersama ya, tapi kita harus tentunya tahu bagaimana kesehatan dari keluarga kita. Jika ada dari keluarga kita yang kita curigai, maka sebaiknya juga kita menjaga jarak ya. Dan juga orang yang sakit itu perlu untuk melakukan swab, dan juga jika ternyata positif perlu melakukan isolasi ya tentunya. Tidak makan bersama ini dikarenakan ada dugaan bahwa virus varian Delta ini yang memang lebih mudah menyebar ini bisa menular ke seseorang jika orang tersebut melepas masker hanya 6 detik. Nah, ini memang masih sangat awal ya, namun tidak ada salahnya untuk kita ikuti dan kita untuk berjaga-jaga ya. Karena memang varian Delta ini sangat-sangat cepat untuk menyebar. Kecepatan penyebarannya itu 60% lebih cepat daripada yang varian Alpha. Varian Alpha ini yang varian dari UK ya, yang dinamakan B117. Saya juga ada bahas di video saya sebelumnya ya. Dan juga si varian Alpha ini juga sebenarnya sudah 50% lebih cepat menyebar dibandingkan virus yang pendahulunya yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China ya. Jadi memang kecepatan penyebarannya itu sudah sangat-sangat cepat. Apalagi di Indonesia ini kita tahu bahwa positivity rate-nya saat ini sudah tinggi sekali. Jadi mungkin dari 2 orang yang kita temui, 1 orangnya itu sudah terinfeksi COVID. Sangat mengerikan ya. Nah, teman-teman juga perlu ya untuk menjaga, untuk meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman ya. Saya juga ada bahas di video-video saya yang sebelumnya ya. Dan ini saya akan rangkum ya. Teman-teman bisa makan makanan dengan nutrisi yang tinggi ya. Jadi tingkatkan konsumsi sayur-sayuran dari teman-teman. Karena dengan mengkonsumsi sayur-sayuran itu nutrisinya bagus, ada mineral, dan kemudian juga itu termasuk prebiotik yang bisa memperbaiki itu probiotik, jadi kuman-kuman yang ada di usus teman-teman. Jadi ketika kuman yang ada di usus teman-teman itu bagus, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri, saya juga mengkonsumsi sayuran jumlah besar, tapi saya mengkonsumsinya dalam minuman sop sayur 5 unsur ya. Jadi sop sayur 5 unsur itu ada saya buat dan saya konsumsi secara rutin, dan saya sudah merasakan banyak manfaat kesehatan dari sop sayur 5 unsur ya. Ya, jadi ini bukan seperti sop yang buat kita makan itu yang ada sosisnya, ada wortel, terus ada seledri yang enak itu ya. Kalau yang itu mah nanti dikirim aja ke rumah saya. Hehe. Nah, yang sop sayur herbal ini itu isinya ada daun lobak, wortel, kemudian ketela Jepang, dan jamur shiitake yang dimasak dengan cara yang khusus dan memang sudah terbukti bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, dan juga teman-teman bisa minum vitamin C, vitamin D, karena vitamin D juga ternyata tidak cukup dari matahari saja ya. Padahal vitamin D ini sangat penting perannya dalam meningkatkan sistem imun teman-teman. Kemudian juga perlu untuk tidur dengan cukup,
dan juga lakukan olahraga dengan rutin ya, 150 menit dalam satu minggu per minggunya ya, 150 menit dalam minggu. Kemudian lakukan vaksinasi ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendapat jadwal untuk vaksinasi COVID, teman-teman bisa melakukan vaksinasi influenza, karena vaksin influenza sudah ada penelitiannya bermanfaat untuk melindungi teman-teman dari serangan coronavirus. Kemudian juga teman-teman terutama yang sudah lanjut usia bisa juga melakukan vaksinasi pneumonia, karena yang dikhawatirkan dari infeksi corona itu bisa juga mengakibatkan infeksi bakteri. Nah, jadinya kita ketika sudah divaksin pneumonia bisa membantu melindungi dari infeksi bakteri pneumococcus ya. Nah, sekian info penting dari saya. Beri like sebanyak-banyaknya dan tolong share info ini ke teman-teman kalian ya, supaya banyak orang yang bisa terhindar dari serangan COVID dan kita bisa segera bebas dari virus ini. Kita bisa menang melawan virus kecil ini dan pandemi ini segera berlalu. Salam sehat, stay safe semua ya. Dadah.